Shalom adik-adik. Shalom. Wah, ketemu lagi nih sama kakak-kakak sekolah minggu hari ini. Adik-adik, sekarang kakak-kakak minta semuanya sikap berdoa, duduk yang baik. Gak ada lagi yang tengok kanan kiri, gak ada lagi yang bercanda-canda. Karena kita mau mulai ibadah kita ya kak. Ya, Kita harus kasih yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan udah kasih yang terbaik untuk kita. Yuk semuanya duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh berkumpul untuk memulai ibadah ini Tuhan Yesus. Kau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Beracaralah Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Sapa lagi kak. Shalom adik-adik. Shalom. Suaranya kurang nih, kan masih pagi, harus semangat dong Kak Laras. Benar. Kita sapa lagi kak. Oke, coba Boleh. Kak Laras Kak. Oke, yuk. Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan kan? Kalau masih, kita bangkit berdiri dulu dong. Kita bangkit berdiri. Kan kita mau memuji Tuhan. Gak boleh males-malesan. Siap untuk memuji Tuhan? Siap dong kak. Kita mau angkat satu pujian Yesus dalam rumahku. Kita nyanyi dengan hati yang sukacita ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home.
Oke, adik-adik boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Boleh kipas-kipas dulu. Walaupun panas, walaupun adik-adik capek, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan ya. Amin. Sekarang Kakak Laras mau ajak adik-adik untuk kasih hati adik-adik ke Tuhan Yesus. Kasih sikap yang terbaik, kita mau datang sama Tuhan Yesus. Semua tutup matanya. Kita mau angkat lagu pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yuk kita mau angkat lagu ini lebih sungguh-sungguh. Kita minta Tuhan selidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Angkat tangan adik-adik. Telah kulihat
dalam doa. Benar Tuhan, selidiki hati kami Tuhan Yesus, biar kami sungguh-sungguh Tuhan Yesus kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui kakak-kakak yang akan memberitakan isi hati-Mu. Tuhan berkati kakak-kakak, Tuhan berkati mulut-mulut mereka Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut bibir mereka itu hanya boleh kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, kami sudah berada mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, adik-adik, sekarang sudah bulan Agustus. Besok kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yuk sama-sama katakan sama Kak Isti. Merdeka! 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 Nah, besok adik-adik yang sudah sekolah masih belum boleh upacara. Masih tetap di rumah masing-masing. Nah, Kak Isti mulai ya. Hari ini Kak Isti mau cerita tentang seseorang nih. Dia yang pintar, dia yang berhikmat, dia yang diurapi Tuhan. Siapakah dia? Dia bernama Daniel. Pada masa itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Babel. Sehingga Daniel dia berada di negeri Babel. Nah, di dalam Daniel 2, Daniel pasal 2, nanti kalau adik-adik baca di rumah, di situ diceritakan tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Mau tahu cerita selanjutnya? Yang mau tahu cerita selanjutnya, duduknya yang rapi. Oke. Nah, pada waktu itu Nebukadnezar lagi tidur, dia bermimpi. Dia pada waktu itu mimpi, dan mimpinya membuat Nebukadnezar hatinya gelisah, membuat Nebukadnezar ketakutan. Lalu para pegawai istana berkata kepada sang raja, berkata kepada Nebukadnezar, bilang seperti ini, "Raja, kenapa raja kelihatan bingung? Kenapa raja kelihatan gelisah?" Lalu Raja Nebukadnezar bilang seperti ini, "Aku gelisah karena mimpiku." "Wah, mimpi apa itu, Tuan?" Lalu raja bilang kepada pengawal-pengawalnya di istana, "Kamu cari orang yang pintar, orang nujum, dukun-dukun yang ada di seluruh negeri ini. Kamu kumpulkan di tempat ini untuk mengartikan mimpiku." Kemudian para pegawai istana pergi ke seluruh negeri Babel. Dia mencari ahli nujum, dia mencari orang pintar di situ. Semuanya dicari. Kemudian dibawa ke istana. Nah, saat di istana, raja berkata kepada mereka yang sudah kumpul, para ahli nujum, "Sekarang kamu kasih tahu aku nih, mimpiku apa dan apa artinya." Kemudian mereka berkata, "Ya, Raja harus kasih tahu kami dulu, Raja mimpi apa, baru kami bisa mengartikan." Tetapi adik-adik, Raja berkata kepada mereka, "Aku tahu kalian akan berbohong kepadaku, kalian akan menipu aku, kalian tidak mengatakan yang sejujurnya." Raja berkata seperti itu. "Lah, Raja, kan Raja belum ngasih tahu kami. Raja mimpi apa? Masa kami suruh mengartikan? Kalau Raja tanya ke seluruh negeri ini, seluruh orang pintar, seluruh ahli nujum di negeri ini, nggak ada yang tahu." Tetapi sang Raja tidak mau untuk memberitahukan mimpinya. Kemudian sang Raja berkata seperti ini,
kalau tidak ada yang bisa mengartikan mimpiku ini, semua ahli nujum, semua orang pintar yang ada di Babel harus dibunuh. Wah, semuanya harus dibunuh. Dan adik-adik tahu nggak? Berita itu sampai di telinga Daniel. Daniel yang hamba Tuhan itu. Adik-adik kasih tahu ya. Seluruh bangsa di Babel itu, seluruh orang di negeri Babel, mereka menyembah berhala. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Rajanya juga seperti itu. Raja Nebukadnezar dia juga menyembah berhala. Kemudian saat Daniel mendengar, Daniel pergi menemui ketiga temannya. Daniel menyampaikan apa yang dia dengar. Lalu Daniel dan ketiga temannya, dia berdoa. Dia meminta kepada Tuhan untuk menolong. Dia meminta kepada Tuhan hikmat supaya dia mengerti apa yang dimimpikan raja. Nah, saat Daniel dan ketiga temannya berdoa, pada malamnya Daniel mendapat penglihatan. Penglihatannya apa? Daniel mendapat penglihatan seperti yang dimimpikan oleh raja. Hebat ya Tuhan ya. Saat Daniel berdoa, saat Daniel meminta kepada Tuhan, saat Daniel menyembah Tuhan, Tuhan menolong Daniel. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan dengan memberikan penglihatan. Lalu keesokan harinya Daniel menemui pegawai istana, berkata seperti ini, bahwa aku menghadap raja. Dia berkata kepada pengawalnya untuk membawa Daniel menghadap raja. Untuk apa? Untuk menyampaikan arti dari mimpi sang raja. Singkat kata, Daniel pergi menghadap raja. Kira-kira kalau menghadap raja, takut nggak? Gemetar nggak? Pasti. Kalau kita menghadap raja, pasti ada rasa gemetar. Tetapi Daniel pada saat itu sudah berdoa meminta kepada Tuhan untuk diberi kekuatan, untuk diberi keberanian menghadap raja. Kemudian Daniel bertemu dengan raja. Dia berkata kepada raja, "Tuanku raja, bolehkah aku untuk mengartikan mimpimu?" Lalu sang raja berkata, "Ya, kalau kamu bisa mengartikan mimpiku, kamu akan kukasih hadiah. Kamu akan kuberi hadiah." Wah, lalu Daniel berkata seperti ini, "Oke raja, aku akan menyampaikan isi dan arti dari mimpi raja." Kemudian Daniel menyampaikan semuanya. Dan puji Tuhan adik-adik, apa yang disampaikan Daniel tepat sama seperti apa yang dimimpikan raja. Dan Daniel bisa mengartikan. Raja pun senang. Lalu raja pun memberikan hadiah kepada Daniel. Adik-adik, Daniel berkata kepada sang raja, kalau bukan karena Tuhan, dia tidak bisa melakukan. Daniel ini berkata kepada raja, kalau raja berkata kepada semua orang yang ada di dunia ini, tidak akan bisa mengerjakan. Tetapi ada satu Tuhan, dia yang mampu mengerjakan. Ada satu Tuhan yang mampu memberikan hikmat. Hanya satu Tuhan yang mampu memberi pertolongan. Kemudian Daniel diberi hadiah. Apa yang diminta Daniel dikasihkan oleh raja. Luar biasa ya.
Adik-adik mau? Pasti mau. Caranya gimana, Kak? Caranya gampang. Bagaimana adik-adik bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan? Yang pertama, harus rajin beribadah. Walaupun kita ibadahnya secara online, di rumah adik-adik masing-masing, kadang gak ada yang lihat. Mama lagi masak, papa lagi nyuci mobil mungkin, gak ada kakak-kakak sekolah minggunya. Adik-adik ibadah sendiri di situ. Adik-adik belajar untuk taat. Saat ibadah, gak sambil main game, gak sambil tidur-tiduran, gak sambil makan cemilan. Enggak, waktunya kita ibadah. Yang kedua, supaya kita diberi hikmat sama Tuhan, supaya kita dipakai dengan luar biasa sama Tuhan. Yang kedua, rajin berdoa. Adik-adik, Kak Isti kasih tahu ya. Orang yang rajin berdoa artinya dia selalu mengandalkan Tuhan. Kalau orang yang tidak mau berdoa, dia tidak suka berdoa, artinya dia orang yang sombong. Ya, sekali lagi, orang yang suka berdoa artinya dia orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau dia tidak suka berdoa, artinya dia orang yang sombong. Yang ketiga, kasih tahu, dia selalu membaca firman Tuhan, supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan perintah Tuhan, supaya mengerti apa saja sih perintah Tuhan bagi kita. Seperti itu. Yang pertama tadi beribadah dengan benar. Yang kedua berdoa. Yang ketiga kita harus rajin membaca firman Tuhan. Nah, jangan lupa adik-adik juga harus taat kepada mama, harus taat kepada papa, harus taat kepada orang yang lebih dewasa, kepada guru, kepada kakak. Kita harus taat, kita harus hormat, supaya kita dipakai Tuhan lebih dahsyat, supaya kita dipakai Tuhan seperti Daniel. Yuk, yang mau dipakai Tuhan seperti Daniel, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kalau kami belajar dari tokoh Daniel ya Tuhan, bagaimana dia mengandalkan Tuhan dalam setiap hidupnya. Biarlah Tuhan setiap kami, setiap adik-adik yang berada di rumah yang sedang beribadah hari ini Tuhan, juga sama Tuhan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang terus memberikan kekuatan bagi setiap kami. Engkau Allah yang terus menuntun langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yuk, yang adik-adik yang mau menerima berkat Tuhan, angkat kedua tangannya di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama dengan Kak Isti ya. Tuhan Yesus, saat ini kami terima berkat, kesehatan, kekuatan, kepandaian, hikmat mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput setiap kami. Yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Nah, adik-adik sekarang bangkit berdiri dan ikutin Kak Amel ya. Pentakosta yang ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik siap untuk menjadi agen Pentakosta yang ketiga? Adik-adik yang siap, mari sama-sama kita katakan, haleluya!